ada kesaksian lain nggak Mas kira-kira? Atau mungkin yang belum kita take videonya untuk kesaksian tapi belum diceritakan barangkali. Ada Mas, tapi kira-kira nanti aja dulu. Oh gitu ya. Saya ya step by step karena biar nggak kaget juga. Yang jelas nanti kesaksian atau testimoni dari beberapa teman sebagai bentuk pembuktian bisa kita suguhkan. Tapi Mas Hendra, sebagai sebuah catatan ya, dan ini penting, ini tidak ada hubungannya dengan klinik. Tidak ada hubungannya dengan klinik. Tidak ada hubungannya dengan klinik. Ya. Tanpa doa, tanpa mantra, energi air ini bekerja. Yang saya tahu dari beberapa referensi, ketika saya coba menggali tentang energi-energi alam ini, energi air ini energi kuantumnya sangat besar. Energi kuantum itu akan bekerja sangat efektif ketika manusia atau kita sebagai pengamat itu memberi respon kesadaran kepada energi itu. Artinya ketika energi itu kita amati dan kita proyeksikan untuk suatu keperluan tertentu, dia akan bekerja. Dan ini ada rumus rumus ilmiahnya. Jadi sekali lagi bukan klinik. Sesuatu klinik itu kan ketika hal itu menjadi misteri, tidak ada jawaban, sehingga pertanyaannya merupakan pertanyaan besar. Akhirnya, wah, wallahu a'lam gitu. Nah, itu akhirnya klinik. Tapi ketika itu bisa dijelaskan dengan teori-teori fisika kuantum, ya semuanya akan menjadi alamiah, semuanya menjadi rasional. Jangankan yang air punya kelebihan khusus atau bisa dibilang air ajaib, air biasa saja, kalau penelitiannya Dr. Emoto terbukti merespon kata-kata manusia. Betul sekali. Jika kemudian airnya air yang beda, air yang unik, pasti juga kemudian diberikan sugesti kata-kata yang positif, yang efeknya mungkin akan luar biasa juga ya. Seperti itulah dasar-dasar ilmiahnya seperti itu. Dan terbaru Mas, ada teman dari Brasil ya, itu ketika kita bermeditasi menggunakan dupa atau kemenyan gitu yang ada asapnya, ketika asap itu dipotret dengan, saya lupa namanya itu, kualitas kamera yang bagaimana, itu asapnya membentuk sesuai dengan mindset si pelaku, si meditatornya ini. Ketika dia bermeditasi pelepasan yang sempurna, asap ini membentuk suatu bentuk yang sangat istimewa. Jadi disitulah membenarkan yang jenengan cerita tadi tentang energi air ketika diberi doa-doa, molekul air kan akan membentuk suatu bentuk tertentu ya sesuai doa itu. Kalau misalnya kita memberikan suatu pengaruh kata-kata yang jelek, misalnya misu-misu di depan air itu saya buktikan sendiri kalau itu. Ya kan? Sama-sama apuannya. Nah, artinya satunya bahwa keluar bintik-bintik hitam, nah, satunya semakin jernih, semakin bersih, dan itu selama 4 bulan. Makanya ini bukan saya memotong ya, takutnya nanti bukan memotong, ini menegaskan aja sebenarnya. Makanya saya setelah itu kemudian percaya bahwa
karena air itu merespon kata-kata manusia dan 88% otak kita terdiri dari air, maka saya selalu berbicara yang positif. Ya, Dan terbukti jadi kenyataan, Om. ya, Mas Hendra sudah membuktikannya. Saya berkali-kali membuktikan Iya. bahwa itu bukan hanya anggapan ya, sebuah bukti dengan kata-kata dan ketulusan rasa kita terhadap sesuatu benda. Air ini kan kita biasanya berpersepsi benda mati. Oh jangan, jauh. Air, semua hal itu adalah berenergi, bernyawa, dan dia hidup. Jadi air dengan batu pun ketika kita memberi suatu ketulusan rasa cinta, responnya itu saat itu bisa kita rasakan. Jadi, dan itulah energi kuantum itu. Apalagi kalau yang kita curahkan energi cinta kasih. Oke. Ya Om, saya sama sekali nggak ragu kalau soal itu. Ini beberapa pertanyaan udah muncul, Mas Indra, kalau misalnya diminta dikirimin bisa. Nanti ini aja, ini masih diproses semuanya. Teman-teman nanti kontak adminnya Ngaji Roso, biasanya di akhir video itu kan ada nomor admin, itu di kontak aja. Nanti akan dijelaskan jika kemudian memang sudah siap. Nah ini memang lagi ditata semuanya supaya benar-benar bisa membawa kebermanfaatan untuk sesama. Oke Mas Bonang, sekali lagi saya menginformasikan kepada teman-teman semuanya bahwa malam hari ini Mas Bonang akan memberikan testimoni. Kira-kira bentuk airnya seperti apa nanti kita akan coba lihat bersama-sama ya teman-teman, sahabat dulu. Sekarang Mas Bonang atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Ya, jadi bahwa hidup ini sangat indah, Mas Hendra. Hidup ini sangat berharga. Kesempatan kita untuk, kalau kalimat kata-kata saya di episode yang lalu itu lompatan spiritual ya. Kita menuhan ya, kita menggusti, kita ngalah, kita ngahyang, kita menjadi makhluk yang tercerahkan. Itu kesempatan yang paling berharga itu ketika kita hidup di dunia itu. Makanya satu-satunya yang bisa menghantarkan kita ke sana adalah bahasa kasih. Ayo kita kasih kepada semua hal, semua keadaan ya, termasuk kepada air ini, bahwa kebangkitan Nusantara Jawa ini tidak bisa dihalangi, Mas Hendra. Kita buktikan bahwa Nusantara kita ini dari satu hal aja, bahwa ini sebuah bukti. Sekali lagi kebangkitan ini tidak bisa ditunda-tunda. Ayo, aku ya berkontribusi sedikit saja. Nanti yang lain juga berkontribusi. Jadi barangkali yang bisa diajak untuk ini siapa, Mas Hendra? Krunya Mas Hendra yang dilakukan sama teman-teman Ngaji Roso tidak lain dan tak bukan adalah mencoba untuk melakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi yang ada di tanah leluhur kita, yang ada di Jawa, baik itu potensi SDM maupun sumber daya alam, itu kemudian masih mampu menginspirasi, menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian serta menjadi sebuah revolusi kesadaran bahwa kita harus benar-benar bangga menjadi orang Jawa ya teman-teman. Ini perlu saya sampaikan. Yang kedua, akhir-akhir ini banyak teman-teman yang WA, Mas, kalau misalnya ada referensi narasumber di dekat rumah saya atau di daerah saya, bisa nggak saya informasikan? Dengan senang hati teman-teman kru akan senantiasa datang ya, mendatangi jika kemudian memang beliau berkenan untuk memberikan wejangan-wejangan, cerita-cerita yang sekiranya bisa bermanfaat buat banyak teman-teman. Oke teman-teman, supaya tidak lama-lama, sekarang
Terus, Sorry Mas Hendra, saya yang motong sekarang ya. oke, siap. Kita biar imbang pernah saling motong. Sebelum nanti kita siapkan sebagai pembuktian bahwa energi kuantum air Wojo ini melampaui batasan ruang dan waktu. Teman-teman di rumah, dimanapun Anda berada, baik di Indonesia, di luar Indonesia, di luar negeri, asalkan jangan di luar dunia nyata ini, mohon dipersiapkan juga minimal 2 orang. Minimal 2 orang nanti mengikuti, sama-sama mengikuti instruksi dari kita. Siap. Jadi di sini percobaan, jenengan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, monggo dicoba, dimanapun berada. Teman-teman tolong persiapkan 2 orang nanti mengikuti arahan sesuai yang ada di kamera. Mudah-mudahan sinyalnya tidak terputus.